Sword of Coming, episode 212. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di sebuah kota kecil di prefektur Longquan, seorang pendeta Tao muda bertopi bunga teratai duduk sendirian di belakang meja kecil di sebuah gedung sekolah tua yang sudah tidak digunakan lagi. Ia menatap ke arah tempat Qi Jingchun berdiri selama 60 tahun, dan terdiam sambil tanpa sadar menggerakkan jarinya ke depan dan ke belakang di atas meja. Setelah sadar kembali, Lu Chen mengangkat tangannya, membuat gerakan meraih, dan ia berhasil meraih He Xiaoliang langsung dari kapal Kun dan menariknya ke sisinya. Bahkan untuk pemurni Qi tingkat inti emas seperti He Xiaoliang, perjalanan jarak jauh yang begitu jauh membuatnya terhuyung-huyung karena rasa pusing, dan ia sempat tersandung sesaat sebelum akhirnya dapat menyeimbangkan diri. Ekspresi serius kemudian muncul di wajahnya, dan dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri dan merapikan pakaiannya sebelum mundur 3 langkah dan berlutut, lalu bersujud ke tanah sambil menyatakan, murid He Xiaoliang memberi hormat kepada gurunya. Itu adalah berkah yang luar biasa bagi gadis giok dari ortodoksi Taoisme di suatu benua seperti dia untuk menjadi murid langsung dari seorang master cabang Taoisme. Lu Chen mengangguk, lalu memberi isyarat agar He Xiaoliang berdiri sambil berkata, tidak perlu formalitas sepele seperti muridku, niat baiklah yang terpenting. Kau mungkin tidak percaya apa yang kukatakan sekarang, tapi kau akan mengerti setelah bertemu kelima kakak dan adik seniormu yang lain. Di luar Dao Agung, semua hal lainnya sama sekali tidak penting. Lu Chen lahir di alam agung, tetapi ia sebenarnya tumbuh di alam surgawi, dan ia tidak terlalu memperhatikan ritual dan formalitas yang dipraktikkan dalam Konfusianisme atau bahkan aturan integral Taoisme. Bahkan sebelum naik tahta, ia selalu sangat minim memperhatikan norma-norma sosial, dan itulah sebabnya ia menjalani kehidupan yang sangat riang dan bebas, serta mengapa tulisan-tulisannya terkenal karena sifatnya yang mengalir bebas. Berbeda dengan kakak laki-lakinya yang pertama, yang sangat teliti, dan kakak laki-lakinya yang kedua, yang sangat berhati-hati dan bijaksana, bahkan di hadapan guru mereka, Lu Chen bukanlah orang yang taat aturan. Ia pernah dimarahi oleh kakak laki-lakinya dan bahkan dipukuli oleh kakak laki-lakinya yang kedua karena hal ini, tetapi ia tetap setia pada dirinya sendiri. Untungnya, gurunya tidak terganggu dengan sifatnya yang kasar. Lu Chen bisa melihat bahwa He Xiaoliang merasa agak tegang dan khawatir, dan ia tersenyum sambil bertanya, kenapa kau begitu gugup? Mungkinkah kau masih khawatir tentang apa yang terjadi sebelumnya? Apa kau pikir aku terus-menerus mencoba memasang jebakan untukmu? Apa itu sebabnya kau merasa perlu mempertimbangkan dengan saksama semua yang kukatakan dan lakukan? Jika itu yang kau pikirkan, maka kau salah. Kompensasi berlebihan sama kelirunya dengan kurangnya adaptasi. Kau bisa menjadi murid langsungku setelah berhasil melewati 3 ujian. Yang pertama adalah kau menyadari intrikku dan langsung mengintip ke dalam hatimu sendiri, tetap setia pada dirimu sendiri, dan menghilangkan ilusi bahwa kau dan Chen Pingan adalah pasangan yang ditakdirkan. Itu membuatmu memahami kebenaran, yaitu bahwa kalian berdua hanya terikat longgar oleh takdir. Hanya setelah melewati ujian ini, kau akan dapat memastikan kelangsungan hidupmu sendiri di benua Rit lengkap. Benua itu dipenuhi para pendekar pedang, dan semuanya ditentukan oleh ketajaman pedang atau kekerasan tinju seseorang. Pada akhirnya, kamu akan menghadapi beberapa kemunduran besar di sana, dan mengingat betapa lancarnya segala sesuatu dalam hidupmu sejauh ini, mentalitasmu akan hancur total jika kondisi mentalmu terpengaruh oleh kemunduran ini. Jika itu terjadi, aku tidak punya pilihan selain menyerah padamu. Lu Chen tersenyum sambil melanjutkan, pada kesempatan ini, Xie Xi meminta 3 orang dari Kekaisaran Li Agung. Selain Li Xisheng, Ma Kexuan adalah anak beruntung yang dipilih oleh kakak kedua saya. Mungkin ada perbedaan usia yang cukup jauh di antara keduanya, tetapi kepribadian mereka sangat mirip, dan itulah mengapa dia dipilih. Mengenai apakah ada unsur tersembunyi lainnya, aturan ortodoksi Taois menetapkan bahwa saudara junior dan senior tidak boleh saling meramal, jadi saya tidak tahu. Anda adalah orang yang saya pilih sebagai hati Dao Anda, dan pengalaman kultivasi Anda sangat mirip dengan pengalaman saya sebelumnya. Kau harus menembus ilusi untuk menemukan dirimu sendiri, dan situasinya tidak serumit yang kau bayangkan.
Aku tidak memilihmu untuk menjadi pion atau boneka untuk memainkan peran Taoisme dalam pertempuran antara 100 aliran pemikiran atau semacamnya. Sebaliknya, aku hanya menyukai penampilanmu, jadi aku memutuskan untuk menjadikanmu muridku. Apa kau benar-benar berpikir orang-orang tua di kuil Konfusianisme itu akan membiarkanku bebas tanpa mengawasi setiap gerakanku dengan saksama? Niat dan rencanaku seperti buku terbuka. Soal apakah kau akan mampu membangun pijakan yang kokoh di benua Rit sempurna dan bertahan sampai akhir, itu terserah padamu. Begitu aku pergi ke dunia surgawi, aku tidak akan repot-repot menjaga murid-muridku. Para bijak Konfusianisme tidak akan sengaja mencoba menyakitimu, dan kau punya kakak laki-laki yang berkeliaran di benua ilahi Middle Earth, serta kakak perempuan yang berkultivasi di tembok besar Ki Pedang. Jika terjadi sesuatu, kau bisa meminta bantuan mereka. Sekarang kau sudah menjadi muridku, kau punya standar tertentu yang harus kau penuhi, dan kau harus membuatku bangga. Tapi jangan khawatir, aku tidak seperti gurumu sebelumnya di Sekte Dekrit Ilahi, dan aku tidak akan memaksamu untuk berkultivasi ganda denganku. He Xiaoliang telah kembali menjadi biarawati Taois cantik yang sama seperti sebelumnya, yang menganggap segala hal di luar Dao Agung sebagai hal yang tidak penting, dan dia mengajukan pertanyaan yang telah lama ada di benaknya, apakah ada juga orang suci Konfusianisme yang mengendalikan secara rahasia di alam surgawi yang ajaran Daois kita miliki sepenuhnya. Lu Chen langsung tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, di mana-mana sama saja, dan semua orang sangat sibuk. Tentunya kau tidak berpikir bahwa orang-orang seperti Ma Kongquan, Wei Jin, dan Song Changjing adalah yang terbaik di antara para jenius dunia ini. Kalau kau memang berpikir begitu, kau harus pergi dan mengunjungi benua ilahi Middle Earth, atau ibu kota giok putih dunia surgawi. Di sana, kau akan menyadari bahwa selalu ada keajaiban yang lebih cemerlang di luar sana. He Xiaoliang duduk di belakang meja di dekatnya, menatap lurus ke mata Lu Chen. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, alisnya sedikit berkerut, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu. Kau pasti bertanya-tanya mengapa ketiga sekte itu tidak membuat kesepakatan untuk mengembangkan kekuatan mereka di wilayah masing-masing, alih-alih bersusah payah mencampuri satu sama lain, kan? Tanya Lu Chen dengan ekspresi geli. He Xiaoliang mengangguk sebagai jawaban. Itulah yang ada di pikirannya. Itu karena semua wilayah itu adalah medan perang kuno yang diklaim oleh para pendahulu kita dengan mengorbankan nyawa mereka, jelas Lu Chen. Kita juga takut wilayah yang kita kuasai akan berbalik melawan kita. Jika kita memilih untuk mengisolasi diri, atau tindakan kita membuat orang-orang di bawah kita merasa seolah-olah pengejaran mereka terhadap Dao Agung dibatasi, maka hasil akhirnya dapat dilihat di semua dunia saat ini. Lu Chen dengan santai menunjuk ke arah makam abadi di kota itu sambil melanjutkan, dunia-dunia itu masih ada, tetapi para penguasa dunia-dunia yang dulunya agung dan perkasa itu telah menjadi tak lebih dari sekadar sisa-sisa jasad yang terkubur di dalam tanah. Secercah pencerahan muncul di mata He Xiaoliang. Beberapa hal terlalu jauh dan terlalu sulit untuk dipahami, dan mereka yang mengetahui hal-hal tersebut tidak bersedia mengungkapkan hal-hal tersebut kepada orang lain atau menuliskannya dalam rekaman, sehingga penerus mereka secara alami tetap tidak menyadarinya. Terlalu banyak teori yang beredar di luar sana, dan api spekulasi semakin dikobarkan oleh kaum fiksionis, sarjana dan sejarawan yang sangat imajinatif dan ekspresif yang ingin membuatnya tampak seolah-olah mereka tahu lebih banyak daripada orang kebanyakan. Dengan begitu banyaknya informasi palsu yang terus-menerus beredar, bahkan jika beberapa butir kebenaran muncul ke permukaan, kebenaran itu akan segera tenggelam lagi, dan akhirnya, realitas akan diputarbalikkan sampai pada titik di mana ketidakbenaran dipuji, sementara kebenaran dikutuk sebagai fiksi. Lu Chen tersenyum sambil melanjutkan, tapi aku ngelantur. Mari kita kembali ke topik utama. Ujian keduamu adalah ujian di mana aku harus menentukan apakah kau akan bergantung pada Dewa Langit Siesi selama perjalananmu ke benua Rit lengkap, atau apakah kau akan mendirikan sekte sendiri di sana. Itulah sebabnya aku sengaja menjebakmu, menuntunmu pada keyakinan palsu bahwa kau mengabaikan kedua pilihan yang benar sambil memilih yang paling salah, yang akan membuatmu kehilangan kesempatan untuk memenuhi Dao Agungmu. Akibatnya, kau akan dipenuhi penyesalan dan mulai meragukan penilaian dan hati Daomu sendiri. Saya mampu lulus ujian itu hanya karena sedikit kejernihan yang tersisa di pikiran saya, jawab He Xiaoliang dengan terus terang. Lu Chen tersenyum dan berkata, sehubungan dengan poin ini,
Aku menggunakannya sebagai penutup untuk menjelaskan mengapa kau dan Chen Pingan terhubung oleh takdir. Mari kita bahas ujian terakhirnya dulu. Ujian ini sedikit lebih rumit karena memiliki banyak bagian. Istilah cinta dapat mencakup banyak arti, dan cinta romantis dapat dengan mudah muncul antara seorang pria dan seorang wanita. Karena itu, aku menanam benih cinta di hatimu tanpa kau sadari, dan setiap kali benih itu diberi nutrisi oleh air takdir, ia akan tumbuh dan berkembang dengan pesat. Cara mempercepat proses ini biasanya lebih banyak ruginya daripada manfaatnya, tetapi sebenarnya sempurna untuk kasusmu. Lagi pula, bahkan metode yang tak disarankan pun bisa menjadi efektif jika kugunakan. Ketika menyangkut mantan gurumu dari sekte dekrit ilahi, yang membesarkan dan mendidikmu sejak usia muda, dan keajaiban luar biasa, Wei Jin, kau mampu melewati kedua ujian itu dengan mudah, tetap setia pada dirimu sendiri dan tidak goyah sedikit pun. Tetapi ketika tiba saatnya ujian terakhir dalam wujud Chen Pingan, aku memutuskan untuk sengaja mempersulitmu. Aku secara aktif membangun jembatan di antara kalian berdua untuk menempatkan kalian dalam dilema yang sulit. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika kalian meninggalkan kehendak bebas kalian dan memilih untuk mengikuti jalan yang telah kutetapkan hanya karena kalian terintimidasi oleh statusku sebagai kepala cabang, maka aku tetap akan mengizinkan kalian mendirikan sekte kalian sendiri di benua Rit lengkap, tetapi aku pasti tidak akan menerima kalian sebagai muridku. Menemukan murid yang cocok adalah hal yang sangat sulit. Senyum Lu Chen memudar saat ia melanjutkan, jika kau ingin menjadi muridku, maka kau harus memendam ambisi untuk melangkah lebih jauh dan mencapai tingkat yang lebih tinggi daripadaku. Di mataku, tidak ada yang namanya mengabaikan kebijaksanaan konvensional dan menyimpang dari jalan yang benar. Kearifan konvensional hanyalah seperangkat aturan yang ditulis oleh para pendahulu kita, dan apa yang disebut jalan yang benar hanyalah jalan yang sudah dilalui oleh para pendahulu kita. Mengenai apakah hal-hal itu benar, mengapa Anda tidak pergi dan memeriksanya sendiri? Bahkan seseorang yang acuh tak acuh seperti He Xiaoliang tidak dapat menahan diri untuk tidak diliputi rasa kagum dan penghormatan saat mendengar ini. Dia bangkit berdiri, lalu memberi hormat kepada Lu Chen sambil berkata, "Aku berharap suatu hari nanti, aku dapat mencapai ketinggian yang kau capai dan duduk di sampingmu sebagai orang yang setara." Itu akan agak sulit, renung Lu Chen. He Xiaoliang kembali duduk sambil bertanya, "Guru, apa maksud Anda ketika Anda menyebut akhir tadi? Dan apakah ada makna yang lebih dalam di balik ikatan takdir saya dengan Chen Pingan?" Lu Chen mengangguk. "Tentu saja, kalau kau bukan He Xiaoliang, dan dia bukan Chen Pingan, dan kalian hanya sepasang orang biasa, sungguh bodoh aku mempermainkan kalian berdua." Qi Jingchun mempermainkan Chen Pingan untuk membebaninya dengan harapan hatinya akan terasa hingga mampu memikul beban segunung-gunung suatu hari nanti. Sedangkan kamu dan Chen Pingan, kalian berdua bagaikan sepasang cermin yang saling memantulkan, dan ini bukan sekadar soal Chen Pingan yang membagi keberuntungan kalian dan menggunakannya sebagai ujian untuk membantu kalian mengatasi rintangan cinta. Soal kepribadian Chen Pingan, aku telah melihat banyak orang aneh dan penuh teka-teki di dunia ini, dan dia tidak terlalu aneh atau luar biasa, tetapi kepribadiannya sangat mirip namun juga berbeda darimu. Ada semacam kedekatan di antara kalian berdua, dan itulah mengapa bahkan saat pertama kali bertemu, kalian sudah bisa merasakan bahwa kalian berdua terikat oleh takdir. Sebenarnya, ikatan takdir kalian tidak selonggar itu, hanya saja basis kultivasi kalian terbatas, dan kalian tidak bisa melihat kedalaman ikatan tersebut yang sesungguhnya. "Apakah ini ujian lain, Guru?" tanya He Xiaoliang dengan suara pelan. Lu Chen tertawa terbahak-bahak. "Untuk apa aku mengujimu padahal kau sudah menjadi muridku? Apa kau tidak akan puas kalau kau tidak menjadi murid langsung leluhur Dao sendiri agar bisa setara denganku?" Mata He Xiaoliang tetap jernih dan tajam saat dia menggelengkan kepala sambil tersenyum dan menjawab, "Itu bukan niatku. Karena aku sudah menjadi gurumu, aku harus memberimu hadiah sambutan sebagai murid baruku. Ini bukan hadiah yang remeh, ini sedikit Dao yang berhasil kuperoleh dari guru besarmu sebelum datang ke sini," kata Lu Chen sambil tersenyum. He Xiaoliang sedikit goyah saat mendengar ini. Dia baru saja memutuskan jembatan antara dirinya dan Chen Pingan di kapal Kun dan tampaknya dia telah kembali menjadi He Xiaoliang yang diberkati oleh surga. Lu Chen tampaknya telah menangkap pikirannya, dan dia tertawa terbahak-bahak saat menyatakan, "Biarkan aku melakukan perjalanan melawan arus waktu."
Meskipun semua kemampuan mistik dibatasi di Jewel Small World, ia masih tidak dapat melepaskan diri dari hukum-hukum dunia yang berlaku, seperti prosesi musim dan siklus kelahiran, pertumbuhan, penyakit, dan kematian. Dengan kekuatan Lu Chen, dia mampu menampilkan siklus ini kepada He Xiaoliang. He Xiaoliang masih berada di sekolah, namun sepertinya dia terputus sementara dari dunia ini, dan matanya berbinar saat dia melihat semua adegan yang terjadi secara terbalik di sekelilingnya. Inilah jalan yang ingin ditempuhnya. Lu Chen tersenyum sambil berkata, ikuti aku dan aku akan membawamu ke suatu tempat untuk bertemu dua orang. Keduanya berangkat diiringi suara anak-anak yang membaca dengan suara keras yang makin jelas terdengar di belakang mereka di sekolah. Hanya saja bacaan mereka juga terbalik, dan benar-benar seolah-olah mereka begitu hafal kitab-kitab itu sehingga bisa membacanya dari depan ke belakang. Wujud dan suara anak-anak itu terlihat jelas dan terdengar, tetapi mungkin karena batasan tertentu atau kesepakatan antara Qi Jingchun dan leluhur Dao, ia tak terlihat di ruang kelas. Seolah-olah ia tak pernah ada, dan kehadirannya telah lenyap di telan arus waktu. Lu Chen melewati serangkaian jalan dan gang dengan He Xiaoliang tepat di belakangnya, tetap dekat di belakangnya karena takut tersesat dan tidak dapat menemukan jalan keluar lagi. Pada akhirnya, Lu Chen menghentikan langkahnya dan menyuruh He Xiaoliang menunggu, dan dia langsung menurutinya, tidak berani bergerak sedikit pun. Dengan sapuan lengan bajunya, aliran waktu dibalikkan kembali ke arah yang benar, dan semua ketertiban dipulihkan. Setelah itu, Lu Chen membawanya ke sebuah kios terdekat. He Xiaoliang tidak tahu mengapa ia membawanya ke sini, dan ia pun bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang istimewa dari kios pinggir jalan ini. Pemilik kios itu adalah seorang pria parubaya yang sederhana dan tampak jujur, yang menjual tanghulu. Tak lama kemudian, He Xiaoliang melihat seorang anak kurus berkulit gelap perlahan mendekati stan. Ia berhenti tepat di sampingnya, melirik ke arah stan tanghulu yang ramai sambil meneguk air liurnya. Setelah sedikit mereda, anak itu pun pergi. Lu Chen menjentikkan jarinya, dan hari pun segera berlalu. Kios tanghulu itu terus beroperasi hari demi hari, dan anak itu melewatinya berkali-kali ketika pulang dari mengumpulkan tanaman obat di pegunungan, atau dari menangkap ikan di sungai, atau ketika membantu tetangganya mengangkut air ke rumah mereka. Suatu hari, anak itu berangkat untuk memetik tanaman obat dari gunung seperti biasa, sambil membawa keranjang di punggungnya. Namun, sesampainya di pintu masuk gang Vas Tanah Liat, ia tiba-tiba berhenti. Dalam perjalanan terakhirnya, ia sangat beruntung telah memetik beberapa tanaman obat yang sangat berharga, dan sebagai tanda kemakmuran yang langka, guci beras kecil di rumah telah terisi lebih dari setengahnya, sehingga ia tidak perlu khawatir tentang makanan setidaknya selama 10 hari ke depan. Dengan mengingat hal itu, ia menatap langit yang suram, seolah berkata pada dirinya sendiri bahwa badai besar akan datang, jadi kalaupun ia berangkat ke pegunungan, kemungkinan besar ia harus berbalik juga. Maka, anak itu bergegas kembali ke rumahnya, lalu menyingkirkan keranjang dari punggungnya sebelum menggali sebuah guci tanah liat kecil dari kaki tembok halamannya. Ia menuangkan beberapa koin tembaga dari guci kecil itu, lalu bergegas keluar dari gang Vas Tanah Liat menuju kios tanghulu. Namun, semakin dekat ia ke kios, langkah kakinya semakin berat, dan ia pun semakin melambat. Akhirnya, ia berhenti di tengah jalan, masih cukup jauh dari kios dengan raut wajah yang penuh keraguan, dan tangannya mengepal erat di sekitar koin-koin tembaga. Pada akhirnya, anak itu melangkah maju beberapa langkah, lalu berjongkok dan mulai menatap tanghulus merah terang itu dengan ekspresi bingung. Lu Chen dan He Xiaoliang berdiri tepat di sampingnya, dan yang pertama tersenyum sambil bertanya, jika kamu berada di posisinya, menurutmu apa yang akan dipikirkannya saat ini? Kalau saja aku bisa makan tanghulu dan tidak perlu membayar, jawab He Xiaoliang segera tanpa ragu sedikit pun. Lu Chen mengangguk, teruslah menonton. Saat bisnis sedang lesu, pemilik kios tanghulu sepertinya melihat seorang anak laki-laki yang selalu lewat di kiosnya, tetapi tidak pernah mampu membeli tanghulu. Awalnya, pemilik stan duduk diam di kursinya, tetapi akhirnya, ia tampak bersimpati kepada anak itu, dan ia berdiri sambil memberi isyarat kepada anak laki-laki itu sambil tersenyum. Saya akan segera berkemas, dan saya tidak akan bisa menjual tanghulus yang tersisa ini. Kalau kamu mau, saya bisa memberikannya secara gratis. Pemilik kios tersenyum ramah saat berbicara,
lalu mengeluarkan sebuah tanghulu sebelum menawarkannya kepada anak laki-laki itu. "Ayo, ambil ini." Namun, anak itu buru-buru bangkit berdiri, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum sebelum berlari. He Xiaoliang sedikit bingung melihat ini. Jika ini Chen Ping'an versi muda, dia pasti tidak akan menganggap keputusan ini aneh sama sekali. Lu Chen menunjuk pemilik kios tanghulu sambil berkata, "Pria ini adalah seorang naturalis dari benua ilahi Middle Earth yang tidak begitu terkenal di kalangan manusia, tetapi kenyataannya, hanya dialah yang memiliki kekuatan untuk melawan seluruh klan naturalis Lu. Dia orang yang sangat aneh dan luar biasa, dan bahkan kakak laki-laki pertamaku pun tidak memahami pikiran dan niatnya." He Xiaoliang menjadi semakin bingung setelah mendengar ini. "Biar kutunjukkan kenapa aku membawamu ke sini," kata Lu Chen sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangan ke depan dan mengayunkannya di udara untuk menciptakan Chen Ping'an. Anak itu bergegas menghampiri dan menerima tanghulu gratis, lalu melompat-lompat riang kembali ke Clay Fase Eli. Setelah menikmati tanghulu, ia tak bisa melupakan rasanya, dan beberapa hari kemudian, ia kembali ke kios untuk menerima tanghulu gratis lainnya. Seiring berjalannya waktu, sedikit rasa malas mulai muncul di hatinya. Ia sering teringat kios tanghulu, dan ia pun memetik lebih sedikit tanaman obat selama perjalanannya ke pegunungan daripada biasanya. Pola pikir ini makin bertambah hari demi hari, tahun demi tahun, dan meski belum tentu dia telah menjadi orang jahat, dia bukan lagi Chen Ping'an yang sama yang pertama kali ditemui He Xiaoliang di Azure Cow Ridge. Setelah itu, mereka kembali ke masa itu, dan Lu Chen memunculkan Chen Ping'an lain dengan satu gerakan tangan. Kali ini, ia tidak memilih untuk menerima tanghulu gratis. Sebaliknya, ia membayarnya, dan setelah itu, ia menjadi semakin bersemangat bekerja, terobsesi untuk menghasilkan uang. Akhirnya, ia bosan dengan tanghulu, tetapi kemudian mulai menyukai kue-kue. Seperti skenario sebelumnya, anak itu terus tumbuh dari tahun ke tahun, dan Chen Ping'an ini juga kurang tepat di mata He Xiaoliang. Saat Lu Chen mengangkat tangannya berulang-ulang, He Xiaoliang melihat satu demi satu Chen Ping'an, semuanya mengambil keputusan yang sedikit berbeda, menyebabkan berbagai perubahan yang berbeda pula. Pada akhirnya, He Xiaoliang berpikir keras. Lu Chen tersenyum sambil berkata, "Ayo kembali." Dengan itu, mereka berdua kembali ke sekolah. Perjalanan melalui sungai waktu ini sangat mirip dengan saat Qi Jingchun membawa Chen Ping'an ke pohon belalang tua untuk mendapatkan daun belalang. Tangan Lu Chen tergenggam di belakang punggungnya saat dia memimpin jalan ke depan dan bertanya, "Apakah kamu sudah tahu apa yang ingin aku tunjukkan kepadamu?" "Hanya dengan tetap setia pada diri sendiri, seseorang dapat tetap menjadi dirinya sendiri," jawab He Xiaoliang dengan suara pelan. Lu Chen mengangguk sebagai jawaban, tetapi tidak memberikan jawaban apapun. "Mungkinkah aku salah, dan aku terlalu picik?" tanya He Xiaoliang. Lu Chen berbalik sambil tersenyum dan menjawab, "Tidak, tidak, sama sekali tidak. Kau sudah sampai pada kesimpulan yang benar, satu-satunya masalah adalah kau tampaknya tidak menyadari betapa hebatnya kekuatan gurumu." Ketika Lu Chen sedang menghabiskan waktu bersama He Xiaoliang, seorang cendekiawan Konfusianisme berjenggot abu-abu sedang duduk sendirian di sebuah ruangan. Setelah anak-anak sekolah selesai belajar, cendekiawan itu sedang bermain Go sendirian sesuai dengan buku panduan. Wajahnya tak lagi buram dan tak jelas, telah terlihat jelas, dan tepat ketika Lu Chen dan He Xiaoliang lewat di luar, Qi Jingchun membungkuk untuk mengambil batu Go sambil tersenyum dan bergumam dalam hati, "Tidak apa-apa."